Hai guys, selamat datang di Mamat Podcast. Tentunya bersama saya, host kesayangan kalian, Andika, yang akan senantiasa membahas topik-topik menarik di setiap video yang akan saya upload. Pada kesempatan kali ini, tentunya kita akan membahas sebuah topik yang tengah menjadi perbincangan publik. Tentunya kita sebagai masyarakat yang tinggal di daerah Cimahi tentunya sudah digemparkan oleh berita yang satu ini. Berita yang menurut saya cukup tragis karena ini bersangkutan dengan generasi muda yang ada di kota Cimahi. Seperti yang kita tahu, di kota Cimahi kemarin terjadi tragedi tawuran pelajar. Tentunya ini merupakan konflik yang harus kita hindari dan konflik yang tidak boleh terjadi di kalangan muda Indonesia dan tentunya khususnya yang berada di daerah Cimahi. Menurut berita yang saya dengar per hari ini, korban dari tawuran telah memakan 10 korban jiwa dan beberapa korban luka-luka yang lainnya. Tentunya ini merupakan hal yang sangat-sangat tragis dan sangat disayangkan karena generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa ini, yang seharusnya kita andalkan untuk meneruskan dan melanjutkan negara ini ke arah yang lebih baik, malah terjerumus ke dalam konflik seperti ini. Tentunya konflik ini di Indonesia sudah cukup lumrah, tidak hanya di Cimahi, dan penyebab dari konflik ini ada beberapa hal. Dan oleh karena itu, di podcast kali ini mari kita akan membahas dan kita kupas tuntas masalah tawuran pelajar, salah satu konflik yang cukup marak di Indonesia. Kita kupas tuntas sampai setuntas-tuntasnya bersama dengan para narasumber yang telah kami undang. Tentunya karena saya tidak akan sendiri membahas ini dong. Kalau sendiri namanya monolog, makanya saya mengundang narasumber. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita undang para narasumber. Oke guys, sudah hadir bersama saya kali ini para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Oke, Bas Papoy, siap, Ibu Pianda, dan juga Mbak Kartika, Mbak Okta, dan juga Mbak Rianti. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Mas Papoy ini sebagai benar sebagai kepala sekolah dari SMA 100. Dan ini sebagai saksi ya, yang kebetulan ada pada saat kejadian, dan tentunya tawuran yang tidak lepas dari remaja yang emosinya belum stabil. Tentunya di podcast kali ini kita ingin mendengar bagaimana perspektif dari seorang psikolog. Oleh karena itu hadir juga Mbak Rianti sebagai psikolog. Oke, tawuran antara SMA 100 dan 986 memakan 10 korban jiwa, dan menurut berita yang beredar kan siang hari itu dilakukannya, betul ya? Berarti pada saat jam pelajaran sekolah? Iya, pada saat jam pelajaran sekolah, tepatnya selesai zuhur, sekitar jam 12-an, banyak siswa yang dilaporkan kabur dari kelasnya. Para saksi bisa dijelaskan bagaimana kerusuhan yang terjadi pada saat kejadian? Nah, yang pertama tuh kita kan yang sebagai warga yang di daerah situ, ya kita kaget gitu ya, tiba-tiba banyak yang dari anak Seman 86 itu berkerumun datang ke tengah jalan dan nyamperin anak-anak yang nongkrong di warung itu, anak Seman 100. Dan kebetulan di situ kita yang warga kita masih bingung dong di situ kenapa ada rame-rame, terus ya ternyata yang dari Seman 86 ini membawa sajam kayak gitu. Ya, terjadilah tawuran gitu. Ya, jadi di situ juga banyak pemukiman dengan banyak warga-warga yang pada keluar rumah, kebingungan sama anak-anak yang banyak banget bawa-bawa sajam kayak gitu, dan mereka sempat cekcok Pak. Jadi adu debat omong dulu. Ada mungkin satu murid ya yang gak enak, nah di situ baru terjadi tawuran yang besar-besaran, memakan korban juga. Reaksi dari para warga sendiri itu ada upaya
misalkan untuk mencegah atau bagaimana? Ada sempat kayak misahin anak-anak yang hampir mau saling bacok gitu ya, hampir sampai ada warga yang kena juga. Ada juga yang terkena Jadi dampak ada. jadi korban. Iya, ada. Tapi mungkin karena memang jumlah dari para pelajar yang terlalu banyak, Cukup banyak banget itu. kesulitan Sampai untuk warga juga gak bisa mengkondusifin tempat itu. Pada akhirnya ya udah polisi yang turun tangan untuk melaporkan hal tersebut. Bu Fian, bagaimana reaksinya seperti yang diceritakan oleh para saksi kerusuhan yang terjadi sangat bahkan memberikan dampak bagi warga. Ibu sebagai kepala sekolah bagaimana tanggapannya mengenai hal ini? Ya, tentunya saya sebagai pihak sekolah merasa kecewa ya dengan tindakan anak-anak yang dilakukan gitu. Mereka jadi manfaat untuk masyarakat ini belum bisa, ini malah merugikan masyarakat gitu ya. Tentunya sekolah sangat menyesali hal tersebut gitu dan tidak mewajarkan hal tersebut. Kita juga di sekolah begitu mendengar kabar itu langsung terkejut gitu, karena di sekolah tuh nggak terdengar ada kabar anak-anak di sekolah tuh lagi ribut gitu dengan sekolah lain, tapi tiba-tiba ada kabar yang mengatakan sekolah kami terlibat tawuran gitu. Ya, sampai beberapa mobil di pinggir-pinggir jalan kena kacanya, kena batu-batu yang mereka bawa. Oke, Mas Popoy, tentunya selain tawuran masih banyak kenakalan remaja yang marak dijumpai. Ya benar. Mas Popoy sendiri apa yang sering dijumpai gitu di kenakalan remaja saat ini? Yang pertama Pak, yang sering saya jumpai anak-anak remaja ini pada merokok Pak. Saya kecewa benar dengan anak-anak remaja ini yang pada merokok ya Pak. Yang kedua ada mabuk-mabukan. Yang ketiga masuk geng motor. Yang keempat tawuran. Dan yang kelima memasang knalpot brom dan yang lainnya Pak. Ini cukup banyak kan? Iya, benar. Yang dilakukan. Oke, karena yang kita highlight di sini adalah tawuran remaja. Ini Mbak Arianti sebagai psikolog, saya ingin tahu perspektif Anda mengenai bagaimana psikologi remaja. Jadi sebenarnya para remaja yang melakukan tawuran, apa yang memotivasi mereka untuk melakukan tindakan seperti itu, tawuran remaja? Para remaja itu kan tergolong di masa pubertas ya. Jadi di masa pubertas itu mereka memiliki tingkat solidaritas yang tinggi, terutama jika mereka memasuki kelompok tertentu. Jika kelompok mereka ini sedang mengalami konflik dengan kelompok lain, mereka akan melakukan tindakan apapun yang menurut mereka bisa membela kelompok mereka tersebut. Sekalipun itu hal negatif ya Mbak. Iya, jadi banyak banget kayak tawuran, ya kayak gitu-gitu. Pokoknya mereka lakukan supaya bisa membela atau menaikkan popularitas kelompok mereka. Dan dari kenakalan remaja ini, tindakan yang tepat untuk menyikapi kenakalan remaja ini bagaimana dari sudut pandang psikolog? Menurut saya dari kecil sih harus dididik dengan ditanamkan nilai-nilai positif dari sekolah, lalu menegaskanlah kalau misalnya tindakan tawuran atau tindakan kekerasan lainnya itu tidak benar, lalu memberi hukuman yang setimpal dengan tindakan yang mereka lakukan. Memberi hukuman yang setimpal. Ya. Ketika tawuran ini sudah terlanjur terjadi, tentunya harus diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan dari pihak sekolah ada apa saja? Ya, tentunya sekolah kami memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku ya, yaitu berupa skorsing. Kami memberikan skorsing pada para pelaku supaya mereka mengerti bahwa mereka salah melakukan tindakan tersebut. Lalu agar mereka juga paham bahwa hukum masyarakat tuh jika mereka salah mungkin aja mereka akan dikucilkan atau dibuang. Kayak kami menerapkan skorsing pada mereka. Lalu juga selain itu kami juga memberi edukasi kepada murid-murid. Tadi betul apa yang dibilang sama Mbak Riri bahwa kita harus menanamkan nilai-nilai yang baik. Nah, kami juga memberi edukasi bisa melalui event MPLS dan sebagainya. Tentunya selain sanksi yang merupakan upaya untuk menghadapi
Tentunya kita membutuhkan upaya pencegahan, upaya preventif dari pihak sekolah sendiri, upaya untuk mencegah jangan sampai ada tawuran di mana. Nah itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pihak sekolah melakukan edukasi pada anak-anak murid, salah satunya melalui MPLS. Di MPLS kita memberikan penguatan materi, bisa mendatangkan pihak polisi, mendatangkan pihak hukum, untuk diberikan kepada anak-anak murid supaya mereka paham bahwa sebab akibat yang akan mereka dapatkan bila mereka melakukan tindakan tersebut. Kayak Mas Sokoy tentunya selain upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah, ada pihak upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah hal ini agar tidak terjadi. Apa saja upaya yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian mungkin patroli dan juga edukasi kepada sekolah, benar sekali yang dikatakan Ibu Ganda. Jadi pihak polisi juga kerap melakukan patroli dan juga edukasi. Jadi tentunya ada kerjasama yang terlibat itu antara sekolah dan polisi untuk mencegah hal ini. Nah, ngomongin soal upaya juga, dan tentunya dari tawuran ini sendiri, para remaja yang melakukannya memiliki berbagai macam latar belakang. Dan dari Ibu Mbak Priyanti sendiri, saya ingin menanyakan seberapa besar pengaruh lingkungan pertemanan bagi tingkah laku para remaja yang tentu emosinya belum stabil. Menurut saya pengaruh lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh terhadap tingkah laku siswa. Karena mereka melakukan tawuran atau tindakan kekerasan tersebut karena adanya ajakan dari teman sebaya. Jadi mereka mengira kalau misalnya ini tuh diajak sama temennya, mereka mengiranya itu hal yang baik, emang hal yang wajib dilakukan. Jadi mereka ya udah ngikutin aja teman-temannya seperti itu. Jadi tekanan pertemanan atau lingkungan pertemanan ini memiliki andil yang sangat besar bagi para remaja. Oke, jadi ternyata pengaruh lingkungan pertemanan itu sangat besar. Iya, betul. Bahkan lebih besar daripada pengaruh keluarga mereka. Iya, betul. Karena memang kita juga sebagai remaja ya, sebagian besar waktu kita dihabiskan bersama teman-teman daripada bersama keluarga. Jadi menurut saya juga memang latar belakang keluarga yang mungkin bermasalah, jika itu mereka menemukan lingkungan pertemanan yang baik, itu mereka tentunya akan terbawa dengan teman-temannya. Mereka bisa melepaskan beban dan pikiran mereka di pertemanannya yang baik. Tidak seperti misalkan mereka menemukan lingkungan pertemanan yang buruk dan memberikan tekanan dan pengaruh yang buruk. Tentunya ditambah dengan peristiwa yang mereka alami keluarga mereka, latar belakang mereka. Jika menemukan lingkungan pertemanan yang buruk akan semakin bertambah buruk. Karena itu memang dapat disimpulkan pengaruh lingkungan pertemanan yang paling memiliki andil dalam pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, sebagai remaja kan emosinya tidak stabil. Mereka masih mencari mungkin jati diri mereka. Mereka masih mencari mana yang baik dan mana yang benar. Mereka belum tahu apa dampaknya bagi mereka ke depan jika mereka melakukan hal-hal yang negatif atau salah. Tentunya Ibu Fianda sebagai kepala sekolah, apakah diperlukan yang seperti saya katakan tadi, remaja itu emosinya belum stabil dan juga pengaruh pertemanan mereka sangat besar bagi mereka. Jadi apakah diperlukan yang adanya pendidikan moral kepada para remaja ini? Diperlukan secara khusus pendidikan atau pengajaran atau materi yang diberikan kepada para remaja untuk mengembangkan moral mereka, mengembangkan perilaku mereka agar tidak terjerumuskan ke jalan yang salah. Apakah diperlukan? Tentu saja hal tersebut diperlukan dan harus ada di program setiap sekolah menurut saya. Kenapa? Karena kita sebagai lembaga pendidikan seharusnya tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, bukan hanya mentransfer ilmu matematika,
ilmu sejarah, sosio, kimia, kayak gitu. Tapi kita juga harus membentuk karakter siswa supaya mereka jadi remaja yang berkualitas, remaja yang baik. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya kita sediakan bimbingan konseling di waktu-waktu khusus, bahkan dimasukkan ke dalam jam pelajaran saat ini. Itu tuh salah satu upaya kita, salah satu cara kita untuk membentuk siswa supaya mereka tuh tidak jadi manusia yang liar, yang tidak terkendali. Jadi emang sebenarnya memang sudah menjadi tugas utama bagi Betul. sekolah itu untuk membentuk karakter. Betul. Karena siswa itu belajar dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, mereka menghabiskan waktu kurang lebih 8 jam, Iya. 7 jam. Itu Sudah menjadi tugas utama sekolah untuk membentuk karakter mereka ya. Setuju? setuju. Oke, luar biasa penjelasannya. Terima kasih Mbak semua di sini sudah memberikan perspektifnya masing-masing yang luar biasa. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi buat Mas Papoy. Siap. Untuk menyikapi hal ini, hal yang sudah terjadi, tentunya mereka semua tadi membicarakan dan Bapak juga membicarakan tentang upaya pencegahan. Tapi kan pada kenyataannya saat ini sudah terjadi tawuran itu dan tidak bisa dicegah. Jadi nasi sudah menjadi bubur, mereka sudah melakukan itu. Dan tentunya ini mereka harus diberikan sanksi untuk supaya jerah. Jadi dari pihak kepolisian sendiri apa hukuman yang diberikan? Jika sudah kadang membahayakan masyarakat, maka harus diamankan. Salah satunya tuh yang saya tahu tuh dengan cara penjaraan kan. Benar sekali. Jadi mereka itu penjara itu mereka dimasukkan ke penjara gitu. Iya. Ya benar. Tapi tidak dituntut, tidak disanksi Iya. lama. Karena Jadi- setahu saya anak di bawah umur itu masih ke bawah hukum gitu. Benar. Kira-kira berapa hari tuh atau berapa minggu selama apa di dalam siapa nih? 1 bulan itu. untuk jerak? Iya. Lalu bagaimana dengan orang tua tanggapannya? Tanggapan orang tua menurut Bapak Papoy pas tahu anaknya harus dibawa ke penjara anak itu. Rata-rata semua orang tua mungkin kecewa ya, Bu. Pastinya dari semua orang tua kalau anaknya nakal itu mungkin kecewa, Bu. Ya, Ya, peristiwa ini tidak ada untungnya. Benar. Mereka merugikan sekolah, merugikan orang tua, masyarakat juga masyarakat kan. juga kan tadi Ya. mengenai terkena dampak. Iya. Ada yang terluka, bukan kendaraan mereka juga turun. Iya. Mengenai dampaknya juga ya, ada yang rusak. Baik, oke guys. Tadi sudah dijelaskan penjelasan yang luar biasa dari para narasumber kita. Selanjutnya masih ada satu segmen lagi, yaitu segmen Q&A. Setelah yang satu ini. Oke, saat ini kita masuki segmen Q&A. Jadi tim kreatif sudah memilih beberapa pertanyaan yang menarik dari kalian untuk dijawab gitu. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan buat saksi. Boleh, apa tuh? Agak konyol pertanyaan. Ini dari ini pertanyaannya, saksi pernah bacok gak? Waduh, kena itu mah sedikit malah sobek sikit. Iya, Tolong mobil saya juga jadi korban ya, kaca pecah. lebih ngikut itu sih tawurannya gitu, kita saksi tapi ikut gitu. Tapi dia selamat ya. Cuma ikut gini-gini doang, Pak. Ini kayaknya sambil jadi kameramen yang selama. Iya, ngikut gitu. Kameramen Tapi selalu selamat. iya betul. Lagi TikTok. Live di TikTok. Lagi bacok-bacokan di live. Iya. Biar dapat gift, jadi yang masuk rumah sakit uang giftnya ke itu aja. Itu bener banget ya gitu. Ini jawabannya. Pertanyaan yang out of the box, jawabannya juga out of the box. Jelas ini. Pertanyaan kedua, ini tim kreatif gimana ini milih pertanyaan buat host kan? Host pernah tawuran nggak? Aduh, Jawabannya, ya pernah. Dulu itu pas SD itu yang namanya remaja biasa ke bawah-bawah gitu dulu ya pas SD nanti. kok masih hidup ini? Masih hidup ya? Kan selama Ketuanya kayaknya nih. Apa sih pakai Oh, kecil-kecil? Atau jadi kameramen? Trik antek sih.
bukan danger gitu. Serem ya. Yang lain tawuran saya mah tipis-tipis aja, tipis-tipis tawuran. Tipis-tipis. Jadi ya jawabannya Tipis-tipis ya. paling belakang ya. Jawabannya hostnya pernah muda. Oke, next pertanyaan untuk Ibu Kepsek. Ini lumayan. Akhirnya tim kreatif ini rada berbobot dengan pertanyaan. Untuk Bu Kepsek, selama ini saya dengar banyak kasus dari sekolah ini. Sekolahnya kriminal. Sekolah mana? Kriminal Nggak ada. ya, sekolahnya ya. Ya beda kali. Pertanyaannya, apakah Ibu pernah lelah dan ingin menyerah menjadi kepala sekolah? Ya, saya juga manusia ya. Kalau misalkan merasa lelah, pasti ada. Cuman karena kasus-kasus ini juga saya semakin optimis gitu, semakin pengen berusaha ingin merubah anak-anak muda kita supaya jadi lebih baik lagi, supaya kedepannya hal-hal kayak gini tuh nggak terulang lagi gitu mas. Rada serius ya. Ya, udah serius akhirnya. Ini pertanyaan next buat psikolog. Kenapa sih jadi psikolog? Gak tahu, aku kan waktu itu ikut SNBP. Milih jurusannya tuh ya cuman itu aja karena aku jurusannya IPS kan. Iya. Ya udah aku iseng-iseng tuh ikut yang psikolog. Taunya keterima. Oh. Ya udah enjoy aja lagian yang berobat ke saya tuh ya remaja-remaja. Jadi sama lah permasalahannya. gitu. Iya. Bukan karena ibunya perlu diobatin, bukan? Aduh, Gimana ya? Awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. seperti itu. Lama-lama nyembuhin orang Iya, gitu ya. nyembuhin orang. Bisa gitu. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir untuk Bapak Mas Papoy. Ya, Selama anak-anak itu di penjara, betul ya di penjara ya tadi? Iya, Penjara benar. selama sebulan. Ini pertanyaannya, mereka itu dibina gak? Apa mereka tetap dapat pendidikan formal gak? dapat Pak, dapat. Dapat benar dari pihak sekolah? So, saya juga seperti itu. Jadi anak-anak itu tuh nggak kehilangan hak belajarnya, mereka tetap dapat ya Pak ya. Benar. Mereka tetap ada yang mengajarkan. Oke, jadi dari Q&A ini yang berbobot, saya lihat cuma 2 pertanyaan. Yang ada apa-apa. Tim kreatifnya agak niat. Ya. 2 kayak provinsi aja. Provinsi mana? Nggak masuk. Aceh. Nggak masuk. Diksi nggak masuk. Udah skip. Oke, pemirsa, viewers, Mamat Podcast. Nggak ada yang nanya kenapa namanya ini. Oh iya, Mamat Podcast kenapa? Ya, itu gimana host? Suka-suka gitu ya. Suka host aja emang. Podcast suka-suka aja. Yang tahu kenapa judulnya ini ya, cuma host aja. Boleh lah ya, ikut-ikut aja gitu. Aja. Kerungan. Sebenarnya yang ini ide dari tim kreatif aja sih, saya ngurus aja. Oke, Nggak ada terima kasih. filosofinya gitu. Nggak ada sih. Kirain namanya Mama. Bukan. Nama bapak saya bukan Mama, nama saya bukan Mama. Emang Wah. tim kreatifnya kan gak Buyutnya bisa aja gitu. Mama. Kakek nenek Mama. Nenek Nggak mama. ada. Ini murni dari tim kreatif yang tidak kreatif. Mungkin tim kreatifnya yang namanya mama Oh gitu iya, ya. bisa jadi ya, bapaknya Jadi, Mamat ya. Tukang bersih-bersihnya tadi. Atau anaknya yang Mamat. anaknya Mama. Ya itu mah mendahului Tuhan namanya. Oke, terima kasih para viewers Mamat Podcast sudah menonton, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah menyiapkan waktu dan menyempatkan waktunya untuk datang. Terima kasih Bapak. Ya. dapat bayaran nggak nih? Cuma nanti sama tim Oh di belakangnya. tim produksi lah. Gagal mudik Pak. Gagal mudik. Oh iya ya. Iya. Gagal Gara-gara mudik. kebacok ya Bu? Demi Mobilnya pecah. Aduh, mobilnya pecah bukan bannya. Segitu. Kacanya pecah. Iya kan kaca mobilnya pecah nggak jadi mudik. Sedih banget ya Bu. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah datang. Terima kasih udah. Oke guys, gimana? Seru kan tadi narasumbernya? Iyalah seru, saya mah gak pernah salah nih narasumber dong. Jadi dari kesimpulan yang kita dapatkan itu dari tadi mengenai tawuran,
Jika dilihat dari studi sosiologi itu, studi yang membahas masyarakat, kejadian seperti tawuran ini harus dicegah dan tidak boleh terjadi, karena tawuran ini merupakan salah satu bentuk disintegrasi, perpecahan yang terjadi di masyarakat. Dan tawuran ini merupakan konflik yang terjadi antara pelajar dan juga sesama pelajar, yang artinya ini merupakan konflik horizontal dan juga konflik yang harus dicegah, horizontal, konflik yang setara. Mereka itu setara. Untuk apa kita berkonflik? Seharusnya kita itu berdamai dan kita itu memiliki integritas, jangan malah disintegrasi, terjadi perpecahan di antara kita. Oleh karena itu, tentu harus ada upaya yang harus dilakukan, dan upayanya tentunya harus direalisasikan oleh kita sendiri sebagai masyarakat, sebagai warga yang memiliki tanggung jawab. Kita harus berupaya untuk mencegah konflik-konflik ini terjadi dan mencegah disintegrasi yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, saya Andika sebagai host Muhammad Podcast mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu kalian untuk menonton dan mendengarkan podcast ini. See you in the next video. Terima kasih.